AC Milan memulai Liga Italia dengan comeback yang mengesankan. Bermain di San Siro melawan Torino, Rossoneri harus puas dengan hasil imbang 2-2. Torino memimpin lebih dulu, setelah Malik Thiaw mencetak gol bunuh diri di babak pertama. Dufan Zapata kemudian menggandakan keunggulan Il Toro di babak kedua. Namun, Milan berhasil memperkecil jarak melalui gol Alvaro Morata, sebelum Noah Okafor menyamakan skor. Dengan hasil ini, Milan memimpin klasemen sementara Liga Italia dengan 1 poin. Liverpool bertandang ke markas Ipswich Town, pada pertandingan pekan pertama Premier League, yang berlangsung pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Dalam laga di Stadion Portman Road tersebut, Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah. Gol-gol kemenangan Liverpool, dicetak oleh Diogo Jota dan Mohamed Salah. Ipswich memberikan perlawanan, tetapi mereka gagal mencetak gol, hingga pertandingan berakhir. Arsenal menghadapi Wolverhampton dalam pertandingan pekan pertama Premier League, pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Dalam laga yang digelar di Stadion Emirates, Arsenal berhasil menang 2-0 atas lawannya. Gol pertama Arsenal, dicetak oleh Kai Havertz pada menit ke-25, diikuti oleh gol Bukayo Saka pada menit ke-74. Skor 2-0 untuk kemenangan Arsenal, bertahan hingga akhir pertandingan. Barcelona memulai musim ini dengan kemenangan. Bertandang ke markas Valencia, Las Azulgrana berhasil meraih kemenangan 1-2. Valencia sempat memimpin lebih dulu, lewat gol Hugo Duro. Namun, Barcelona berhasil membalikkan keadaan, dengan 2 gol dari Robert Lewandowski. Hasil ini, menempatkan Barcelona di posisi kedua klasemen sementara La Liga. Sementara Valencia, harus puas berada di dasar klasemen. Inter Milan gagal memulai musim 2024-2025 dengan kemenangan, setelah ditahan imbang oleh Genoa dengan skor 2-2. Il Grifone mencetak 2 gol, melalui Alessandro Fogliaco pada menit ke-20, dan Junior Mesias pada menit ke-90+5. Sementara itu, semua gol untuk Nerazzurri dicetak oleh Marcus Thuram. Hasil ini, membuat Genoa dan Inter sama-sama mengoleksi 1 angka. Harapan Cristiano Ronaldo untuk meraih trofi bersama Al Nassr, kembali harus ditunda. Sebab, mereka mengalami kekalahan di final Saudi Super Cup melawan Al Hilal. Pada pertandingan tersebut, Al Nassr sempat unggul lebih dulu lewat gol Cristiano Ronaldo. Namun di babak kedua, Al Hilal berhasil membalikkan keadaan menjadi 4-1, berkat 2 gol dari Aleksandar Mitrovic, dan masing-masing 1 gol dari Sergei Milinkovic-Savic dan Malcolm. Dengan hasil ini, Al Hilal resmi menjadi juara Saudi Super Cup 2024. Manchester United dipercaya untuk menggelar pertandingan pembuka Premier League musim ini, dengan menjamu Fulham di Old Trafford. Tim asuhan Erik ten Hag berhasil mengamankan 3 poin, berkat gol telat Joshua Zirkzee, yang memastikan kemenangan untuk Setan Merah. Gary Neville menilai, bahwa sangat penting bagi Manchester United untuk mencatatkan clean sheet hari ini. Menurutnya, mereka bertahan lebih baik dibandingkan musim lalu. Ia juga melihat, bahwa skuad United hari ini tampak lebih solid. Meskipun permainan mereka tidak spektakuler, namun secara keseluruhan, penampilan mereka cukup positif, ujarnya. Beberapa pihak berpendapat, bahwa skuad The Citizens saat ini tidak sekuat musim lalu. Hal ini dikarenakan, Manchester Biru telah melepas Julian Alvarez ke Atletico Madrid. Kedalaman skuad The Citizens semakin berkurang, setelah Oscar Bob mengalami cedera serius. Situasi ini meningkatkan tekanan, agar Man City kembali aktif di bursa transfer. Namun, Guardiola tampaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pelatih asal Spanyol tersebut masih memantau situasi di bursa transfer, dan menyatakan, bahwa dirinya cukup puas dengan skuad yang ada saat ini. Oleh karena itu, ia tidak merasa perlu segera mendatangkan pemain baru. Liverpool pasif pada bursa transfer musim panas ini, dan belum ada pemain baru yang datang ke Anfield, baik pinjaman maupun permanen. Slot mengatakan, bahwa Liverpool sudah memiliki skuad yang solid. Dia yakin, bahwa tim bisa diperkuat tanpa harus merekrut pemain baru. Apakah Anda pasti menjadi lebih lemah jika tidak memperkuat tim? Saya tidak mengerti itu, kata Slot. Anda bisa meningkatkan kemampuan pemain melalui sesi latihan. Tidak selalu benar, bahwa tim menjadi lebih kuat dengan mendatangkan pemain baru. Saya sudah berulang kali mengatakan, bahwa skuad kami sangat kuat.
Chelsea termasuk tim yang paling aktif di bursa transfer kali ini, dan menjadikannya tim dengan jumlah pemain terbanyak di Premier League. Akibatnya, beberapa pemain senior, seperti Romelu Lukaku dan Trevoh Chalobah, harus dipindahkan ke tim junior. Kebijakan ini, seolah melanjutkan tradisi Todd Boehly sejak mengambil alih tim 2 tahun lalu, yang selalu mendatangkan banyak pemain di setiap bursa transfer. Meskipun sering menjadi bahan candaan di media sosial, Chelsea tampaknya belum jera. Manajemen masih ingin terus bergerak, kali ini dengan fokus pada lini serang. Liga Inggris resmi dimulai akhir pekan ini, dengan Manchester City dan Arsenal diprediksi tetap menjadi 2 tim teratas yang diunggulkan untuk meraih gelar juara. Paul Merson berpendapat bahwa jika Arsenal ingin menjadi juara, mereka perlu merekrut seorang penyerang. Merson menyarankan agar The Gunners mendatangkan penyerang Newcastle United, Alexander Isak. Isak dianggap sebagai pemain yang dapat membuka jalan bagi Arsenal untuk memenangkan trofi Liga Inggris musim ini. Barcelona, saat ini sedang dalam kondisi cemas, sebab Manchester United terus mengganggu usaha mereka, untuk mempertahankan salah satu pemain andalan mereka. Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, terus dibujuk oleh Manchester United agar bersedia bergabung. Hal ini bukan tanpa alasan, karena namanya menjadi prioritas utama dalam daftar incaran manajer Erik ten Hag. Menurut laporan dari Sport, Man United sedang mempersiapkan tawaran, yang kemungkinan besar bisa menggoyahkan tekad Barcelona, dalam mempertahankan gelandang timnas Belanda tersebut. Yusuf Fofana, disebut akan menjadi tambahan terakhir yang menyempurnakan skuad AC Milan di bawah arahan Paulo Fonseca. Meskipun jendela transfer masih berlangsung sekitar 2 minggu lagi, AC Milan dikabarkan telah menghentikan aktivitas belanja pemain baru. Hal ini disampaikan oleh Paulo Fonseca. Fonseca menegaskan bahwa Fofana adalah pembelian terakhir AC Milan. Kini, fokus Rossoneri adalah menjual beberapa pemain yang dianggap tidak sesuai dengan rencana proyek tim ke depannya. Paulo Dybala saat ini menjadi target klub asal Arab Saudi, Al-Qadsiah. Roma berharap bisa menjual Dybala seharga 15 juta euro, meskipun sebelumnya ada klausul pelepasan sebesar 12 juta euro. Giallorossi pun bisa langsung bergerak mengejar Federico Chiesa, andai resmi melepas Dybala. Chiesa kebetulan masuk daftar jual Juventus. Namun rencana klub untuk menjual Dybala mendapat penolakan dari para penggemar. Hal ini terlihat dari sebuah coretan di dinding Trigoria tempat latihan Roma, yang berbunyi "Jangan jual Paulo". Pesan ini diunggah oleh jurnalis radio di media sosial. Bursa transfer musim panas 2024 di liga-liga top Eropa, semakin sibuk dengan perpindahan pemain ke klub baru mereka. Salah satu kejutan dalam bursa transfer kali ini, adalah keterlibatan bek timnas Indonesia, Jay Itzes. Menurut laporan dari Tutto Venezia, Itzes menjadi incaran 3 klub Italia lainnya, yakni Torino, Monza, dan Fiorentina. Namun, Venezia tampaknya langsung menolak ketertarikan ketiga klub tersebut, dan menegaskan bahwa Itzes akan tetap menjadi andalan mereka di lini belakang musim ini. Leon Goretzka adalah salah satu dari beberapa pemain di Rotten yang diprediksi akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Meskipun Goretzka ingin bertahan di Munich dan berjuang untuk mendapatkan posisi di tim, ia mungkin perlu mempertimbangkan kembali pilihannya dalam 2 minggu ke depan, jika tidak mendapatkan kesempatan bermain. Menurut laporan dari Sky Sports, Goretzka tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan DFB Pokal kemarin. Meskipun kondisinya fit untuk bermain, ia dicoret dari daftar skuad karena alasan teknis. Man United memulai musim Premier League mereka dengan menjamu Fulham, tetapi nama Sancho tidak ada dalam starting line-up, dan bahkan absen dari skuad Setan Merah. Sementara itu, PSG bertandang ke markas Le Havre untuk menjalani pekan pertama Ligue 1, dan Ugarte juga tidak masuk dalam skuad Les Parisiens. Hal ini memicu spekulasi tentang kemungkinan pertukaran antara Sancho dan Ugarte. Man United dan PSG memang dikabarkan sedang bernegosiasi di bursa transfer musim panas ini, di mana MU tertarik pada Ugarte, sementara PSG tertarik pada Sancho. Enzo Maresca menyadari bahwa saat ini ada perbedaan besar antara level Chelsea dan Manchester City.
Namun Maresca percaya bahwa dengan diberikan waktu, dia bisa membawa The Blues sejajar dengan The Citizens. Menurut saya, ini hanya masalah waktu, sebelum kami bisa memperkecil jarak yang sangat besar dengan Man City, ujar Maresca. Klub tersebut sudah dilatih oleh pelatih yang sama selama 9 tahun. Sementara kami, baru bekerja selama sebulan. Saya yakin, seiring berjalannya waktu, kami akan mampu memperkecil jarak tersebut. Semoga bisa dilakukan secepatnya, tambah Maresca. Selama 2 musim terakhir, Arsenal mengalami kekecewaan. Tim yang dipimpin Mikel Arteta tersebut, menjadi pesaing utama Manchester City di Premier League, namun belum berhasil meraih trofi. Meski demikian, perkembangan mereka terlihat jelas. Musim lalu, klub asal London Utara ini berhasil memperkecil selisih poin menjadi 2 poin, setelah sebelumnya terpaut 5 poin. Menghentikan laju Man City memang bukan tugas yang mudah, dan tetap akan sulit. Namun, Arsenal tidak kehilangan semangat. Mikel Arteta menegaskan, bahwa semangat para pemainnya tetap berkobar. Dan ada keyakinan, bahwa kali ini mereka bisa menghentikan sang rival. Luis Diaz masih memiliki kontrak dengan Liverpool hingga Juni 2027. Meski kontraknya masih tersisa 3 tahun, winger timnas Kolombia itu ramai dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa pada musim panas ini. Dia sempat dilaporkan menjadi target incaran raksasa Liga Spanyol, Barcelona. Kemudian muncul kabar yang lebih mengejutkan, bahwa Diaz akan bergabung dengan Manchester City. Namun, semua rumor tersebut dibantah oleh pelatih Liverpool, Arne Slot. Pelatih asal Belanda itu menegaskan, bahwa Diaz tidak akan meninggalkan Anfield pada musim panas ini. Pelatih AC Milan, Paulo Fonseca yakin, bahwa dengan kualitas skuadnya saat ini, mengejar gelar Scudetto adalah suatu keharusan. Ia percaya, timnya mampu bersaing dengan klub-klub lain di level tertinggi. Masih terlalu dini untuk mengatakan, apakah ini adalah skuad terkuat yang pernah saya latih, tapi mereka sangat tangguh, ujar Paulo Fonseca. Saya tidak mengubah apa yang saya katakan di konferensi pertama. Kami di sini untuk menang. Seiring berjalannya waktu, keyakinan saya untuk berjuang demi Scudetto semakin kuat, tambahnya. Kehadiran Cristiano Ronaldo dapat dianggap sebagai titik balik bagi Liga Arab Saudi. Sejak Ronaldo bergabung dengan Al Nassr, banyak pemain top Eropa mengikuti jejaknya menuju Arab Saudi. Pengaruh Ronaldo tampaknya masih terasa hingga kini. Baru-baru ini, Al Nassr kembali dikabarkan ingin mendatangkan bintang Eropa lainnya. Menurut laporan dari Sportskida, Al Nassr disebut-sebut tertarik merekrut mantan kapten Real Madrid, Sergio Ramos. Saat ini, Ramos belum memiliki klub, setelah memutuskan berpisah dengan Sevilla pada akhir musim lalu.